Halo semuanya, Swadikram, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Guys, akhirnya hari ini aku sangat bahagia sekali karena salah satu dari 20 pelaku yang diduga merundung, menghina, mengancam anggota keluarga Ruben Onsu itu sudah datang ke Jakarta. Hari ini aku melihat di channel MOP salah satu gadis cilik yang berasal dari Lampung berserta keluarganya itu sudah datang ke Jakarta dan menemui Ruben Onsu. Sepertinya sih ini sudah bisa ditebak ya akan seperti itu. Oke, tapi yang pasti di video ini akan ada banyak hal yang aku analisa. Mungkin kalian bertanya, Anjas kenapa kamu selalu membahas masalah ini? Karena bagi aku perundungan ataupun juga pembulian atau ancaman di sosial media adalah masalah yang sangat serius saat ini. Jangan pernah berpikir bahwa mentang-mentang aku buat video, mentang-mentang Ruben seorang selebriti, mentang-mentang kita berada di sosial media dan kita tidak ketemu secara langsung, kita bebas memaki-maki orang, mengancam orang, itu adalah sama sekali tidak dibenarkan. Karena kita melihat sekarang itu banyak sekali anak-anak ataupun juga orang dewasa yang depresi, yang berujung bunuh diri, ataupun juga nggak mau sekolah, ataupun nggak mau kerja, nggak punya semangat hidup karena diomongin, diejek, dihina, ataupun juga diancam melalui sosial media. Mungkin bagi kita ini hal yang biasa aja, tapi bagi banyak orang, terutama di negara-negara maju, pembulian di sosial media itu sudahlah sangat termasuk berbahaya. Oke, yang pertama, aku melihat dari video ini pertama adalah Ruben Onsu terlihat sangat lelah wajahnya. Jadi Ruben pada saat ketemu dengan keluarga dari namanya Zizi, karena aku akan play beberapa bagian potongan dari Zizi ini yang minta maaf dan juga memberikan klarifikasi. Dan Zizi ini bilang bahwa tidak ada maksud untuk menghina, menyakiti keluarga dari Ruben Onsu. Ya, kalian sudah tahu lah di videoku sebelumnya bagaimana apa yang dikatakan oleh si Zizi, adik Zizi ini ya. Oke, kemudian Ruben sepertinya terlihat sangat lelah, kemudian juga capek dan bingung ini. Kenapa bingung? Karena mungkin dia saat bertemu dengan keluarga dari Zizi yang notabene berasal dari Lampung, jauh-jauh ke Jakarta menemui Ruben Onsu. Pasti Ruben karena memiliki kualitas hati yang baik, adalah hati nuraninya yang tergerak. Kasihan ya Zizi kalau harus ke penjara begitu. Tapi juga di sisi lain Ruben sangatlah geram karena dia kan mendapatkan hinaan, cibiran, hal-hal seperti ini, terutama kata-kata anak pungut itu yang sangat menyakiti hati Ruben. Itu kan bukan cuma dari satu orang saja. Aku yakin yang kita tahu yang dilaporkan ada 20, tapi aku yakin di balik itu semua mungkin ada ratusan orang-orang yang mengatakan hal-hal negatif yang menyakiti hati Ruben Onsu. Menurutku memang benar kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Kita hanya bisa menutup telinga kita aja. Jadi terserah orang mau ngomong apa aja itu terserah mereka. Tapi bukan berarti pada saat kita memiliki memiliki filosofi hidup kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Kita tutup dengan kita bisa menutup telinga kita sendiri. Bukan berarti kita membiarkan saat orang lain itu jelas-jelas menghina kita, kemudian menghakimi kita ataupun juga mengata-ngatai hal negatif. Bukan berarti kita tinggal diam karena itu termasuk salah satu bentuk yang tidak bisa dibiarkan begitu aja. Kita lihat nanti bagaimana, aku sih ada beberapa analisa yang menurutku saat ini sedang difikirkan oleh Ruben. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu kata-kata yang diucapkan atau klarifikasi dari adik Zizi ini ya. Kita dengarkan yang pertama. Tapi sebelumnya, apa sih alasannya mungkin kamu membuat video tersebut mungkin? Saya terpancing sebenarnya karena sama-sama dari ngecek tentang sekolah. Jadi kata Zizi, kenapa kamu membuat video ini? Kata dia, saya terpancing sama temannya karena kita sama-sama mengidolakan. Jadi kalau aku tangkap, dia ini mengidolakan BTS, sedangkan temannya mengidolakan Veteran Peto. Tapi memang awalnya itu berarti memang karena terpancing, bukan karena nggak suka sama. Sebenarnya awalnya sama Kak Petra tuh biasa-biasa aja, nggak suka yang lain, nggak suka juga yang biasa aja. Cuman gara-gara itu jadi terpancing. Oke, dia bilang bahwa awalnya sih biasa-biasa aja, nggak suka dengan Betran dan juga tidak benci dengan Betran, biasa-biasa aja. Tapi gara-gara perdebatan dengan temannya terpancing. Ini sebenarnya merefleksikan dari keadaan sosial kita. Misalnya kayak aku punya beberapa teman yang ngefans banget sama klub bola tertentu. Kalau sudah ngefans sama klub bola tertentu, kayaknya ngelihat klub bola lain tuh pengen dihajar gitu. Memang ada yang seperti itu kan. Jadi mungkin kita melihat dalam ruang lingkup yang lebih besar, ini dalam hal mungkin selebriti. Mungkin kalian
berpikir, ah ini apaan sih? Cuman selebriti aja sampai segitunya banget ngebela. Ini juga terjadi di hal yang lain loh, misalnya kayak klub sepak bola. Ya elah, mungkin orang-orang yang tidak suka bola akan bilang gini, cuman ngefans sama klub bola tertentu, tapi begitu ngelihat klub bola lain pengen ngebunuh tuh rasanya kok sampai sebegitunya. Nah, menurutku jangan pernah dianggap remeh hal-hal simpel seperti ini, karena hal seperti ini adalah cerminan dari masyarakat, dan Zizi pada saat dia ngomong permintaan maaf ini menurutku dia sangat lancar. Aku melihat walaupun ini di cover, tapi aku bisa melihat dari mata dia itu sangat lelah, sangat dongkol, sangat capek, dan agak sedikit menahan amarah. Aku paham banget ini, karena kita sama-sama dari Lampung kan ya. Mungkin bagi Zizi dan teman-temannya, ataupun juga keluarganya berpikir, kenapa sih cuma ngomong gitu aja kok jadi masalah besar? Nah, ini adalah permasalahan utama di negara kita gitu. Kadang ngomongin kata anak pungut, anak kampung, anak bla bla bla, anak haram bahkan mungkin bagi sebagian orang itu adalah kata-kata yang biasa aja gitu, untuk ungkapan sehari-hari biasa aja. Tapi ini tidak terjadi pada saat kita sudah mengupload sesuatu hal ke sosial media, karena setiap orang punya background berbeda-beda, punya tingkat sensitivitas yang berbeda-beda, dan punya kondisi yang berbeda-beda, dan kita nggak tahu kan ada apa di balik orang tersebut. Dan aku masih melihat bahwa Zizi ini sebenarnya matanya memancarkan, body language-nya adalah kekecewaan, kekesalan, tapi aku tidak melihat di wajah ini menyesal mengucapkan kata-kata itu. Ini karena dia merasa kecewa aja, mungkin dengan dirinya atau dengan orang lain. I don't know. Let's see. Seperti yang sering saya katakan. Oke, itu adalah bagian pertama dari Zizi ya. Kemudian bagian yang kedua dari Zizi juga dari MOP channel ini yang dikatakan. Yang datang sih. Pernyataan Kak Betan itu sih nggak ada masalah apa-apa, karena penting emosi juga gara-gara saling bejek-bejek sama teman saya. Iya. Dia bilang pada saat buat video itu dia nggak ada tujuan untuk menghina Betran. Ini hanyalah terpancing emosi aja karena dia sedang ejek-ejekan sama teman. Menurutku aku percaya apa yang dikatakan Zizi ini, walaupun dari matanya dia tidak terlihat bersalah atas apa yang diucapkan, karena mungkin bagi dia kata-kata begitu nggak terlalu berlebihan lah. Ini menurut Zizi ya, ini menurut pendapatku ya. Tapi pada saat dia bilang tidak ada maksud untuk menghina Betran, aku yakin banget ini adalah tulus dari kata-katanya Zizi. Memang dia tidak berpikir bahwa apa yang diucapkan itu ternyata akan diupload oleh temannya ke sosial media dan menjadi viral seperti saat ini. Dan dia lelah sekali sih, aku terlihat dari wajahnya, dari matanya, memang adik Zizi ini sedang tertekan banget karena masalah ini. Ya, bagian ini aku lihat bahwa dia ketulusan sekali meminta maaf. Tulusnya terlihat di bagian ini. Minta maafnya bukan karena dia merasa apa yang dikatakan itu sangatlah sensitif, tapi minta maafnya karena ternyata sebagian orang berpikir yang dikatakan itu adalah sangat menyakitkan. Karena mungkin masih seusia dia belum tahu ternyata, hal kayak gini ternyata kata-kata anak pungut ternyata dibagi sebagian orang tuh sangat sensitif. Tapi menurut dia ada hal yang biasa aja. Tapi aku bisa melihat bahwa ini anak memang jujur pada saat ngomong, karena memang dia tidak tahu bahwa video ini akan viral. Nah, makanya ini menjadi suatu pelajaran yang sangat serius bagi kita. Jadi buat teman-teman di luar sana, karena aku tahu banyak anak-anak muda juga nonton video ini, pada saat kalian menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di sosial media, pastikan bahwa itu tidak menyakiti orang lain. Ya, maksudnya kita nggak bisa memastikan ya, tapi maksudnya adalah hal-hal yang norma-norma umum lah, tidak ngomongin yang anak pungut, kata-kata binatang, mengancam, hal-hal umum seperti itulah jangan diucapkan. Kecuali kalau hal-hal yang subjektif, kita ngomong apa, diinterpretasikan apa, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau mengatakan anak pungut, nggak punya perjuangan dan sebagainya, itu kan sudah sangat jelas, itu sangat menghina seseorang, itu nggak boleh. Jadi Zizi memang sangat menyesal banget, nggak akan lagi. Itu video kamu kirim di WA bagaimana? Status Oke. WA.
disebarin? Nggak tahu dia terus. Oh, kamu bikin di status WA itu videonya. Berarti semua teman kamu bisa lihat ya? Itu sengaja atau memang gimana sih? Maksudnya gimana? Itu sengaja, memang buat video itu sengaja. Nah. Iya, buat video itu sengaja karena saya kalau ngomong sama teman kan. Nah, dia pada saat ngomong itu kan sangat lancar sekali ya. Biasanya kalau orang yang meminta maaf, dia sedih karena merasa apa yang dilakukan tuh sangat menyakiti orang lain, pasti dia tidak akan ngomong itu, masih ada lirihnya. Ini tetap vokal karena memang masih anak-anak, masih dia belum tahu bahwa yang dilakukan dia itu adalah salah. Jadi menurutku, Zizi memang harus mendapatkan pelajaran dan feelingku sih ya, aku sekitar 85% yakin bahwa Ruben tidak akan membawa Zizi ke ranah hukum. Ini menurut analisa aku pribadi, karena Ruben tahulah Zizi masih punya masa depan. Jadi kalau sudah bawa ke ranah hukum, dia akan masuk penjara. Itu pasti Ruben tidak tega melihat itu. Tapi sekarang Ruben menurutku sedang berpikir apa yang harus diberikan hukumannya untuk Zizi selain harus dijebloskan ke penjara. Nah, itu yang aku tangkap sih. Terus juga untuk orang tua dan juga keluarga Zizi, percayalah buat kalian bahwa hal ini itu bisa berubah menjadi hal yang positif buat Zizi dan juga keluarga. Jangan serta-merta membela Zizi begitu saja walaupun Zizi adalah buah hati kalian atau anak kesayangan kalian, karena aku yakin jika Zizi tidak belajar dari pengalaman ini, di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang mungkin lebih parah dari ini dengan bentuk yang berbeda. Justru mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan menyelamatkan Zizi dengan permasalahan ini dari sebuah permasalahan besar di kemudian hari. Jadi menurutku Zizi harus mendapatkan sebuah pelajaran, sebuah hukuman yang mendidik, tapi tidak masuk penjara. Kalau aku secara pribadi, tapi tidak tahu ya, karena setiap orang kan, Ruben yang mengalaminya, keluarga Sarwenda juga mengalaminya, mereka yang berhak menentukan apakah Zizi akan diproses secara hukum atau tidak. Tapi kalau menurut feelingku, sekitar 85% Ruben tidak akan memproses ini ke hukum, tapi Ruben sedang berpikir apa yang harus diberikan hukuman mendidik bagi Zizi. Dan ini juga bisa menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi keluarga Onsut, Betran, dan juga Tania ke depannya. Pada saat mereka dewasa kelak, mereka melihat bahwa, oh, ayah saya punya jiwa besar ya. Tidak hanya sekedar memaafkan, tapi juga tidak melaporkan ke penjara orang yang sudah minta maaf seperti ini. Jadi kita bingung, Ruben pun sekarang aku yakin sedang bingung, karena Ruben juga mendapatkan kata-kata negatif tuh nggak cuma dari 1-2 orang, ada 20 akun yang dilaporkan. Dan itu pun aku yakin lebih dari 20 akun, tapi karena ya ada berbagai macam kendala lah yang harus dihadapi mereka, makanya yang kuat dilaporkan hanya sekitar 20 akun. Oke, Zizi mudah-mudahan bisa belajar dari kejadian ini, dan ini adalah salah satu komentar dari pamannya. Pamannya Zizi, oke. Kita lihat komentar pamannya Zizi. Kayaknya ayahnya tidak berkomentar di sini, hanya pamannya. Jauh-jauh dari Lampung bertemu manajemen band itu sangat terima kasih sekali dan direspon oleh manajemen sekalian kan. Saya sangat berterima kasih. Saya langsung bertemu dengan manajemennya dan meminta maaf langsung dan mengklarifikasi atas konsekuensi yang kami terima. Kan kasihan ke depannya bagaimana, keluarga terdekatnya. Begitu Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kasihan orang tuanya dan kasihan orang-orang yang menyayangi Zizi kan, kalau begini semuanya capek, menghabiskan biaya. Jadi hati-hati sekali lagi buat adik-adik di luar sana pada saat kalian bersosial media, itu benar-benar yang wow. Dan aku sih bisa menangkap bahwa Zizi pun sekarang juga sedang mendapatkan hukuman sosial, terutama di daerah Lampung. Menurutku, Zizi ini berasal dari Metro, kalau aku nggak salah ya, antara Metro atau Bandar Lampung. Mudah-mudahan bisa belajar dan positive thinking saja untuk keluarga Zizi, bahwa ini mungkin cara Tuhan untuk menyelamatkan Zizi dari sebuah masalah besar yang kemungkinan akan terjadi kepada dirinya di saat ini. Mungkin sekarang adalah pil sangat pahit, tapi aku yakin jika kedua belah pihak, dari Ruben Onsu dan juga keluarga Zizi, bisa menangani hal ini dengan baik,
mudah-mudahan ada karma baik bagi kedua belah pihak, dan juga kita sebagai orang yang menyaksikan, kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Kita nggak harus mengalami mendapatkan permasalahan seperti ini untuk bisa mendapatkan suatu hal yang positif untuk diri kita. Oke, itu aja dulu yang bisa aku bahas. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Mudah-mudahan yang terbaik bagi semuanya, dan aku juga turut prihatin dengan keluarga Ruben Onsu yang begitu banyak sekali mendapatkan ya kayak kata-kata negatif dari sebagian netizen di Indonesia. Oke, makasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas Indonesian, karena aku suka membedah lagu, hanya upload di Instagramku aja. Jadi kayak lagu-lagu yang Betran atau dari Lesti dan sebagainya, aku upload bedah lagu hanya di Instagramku Anjas Indonesian, dan tidak aku upload di YouTubeku. Tapi buat kalian yang nonton channel YouTubeku, jangan lupa please subscribe, karena banyak juga kayak konten analisa aku upload hanya di YouTubeku. Jadi ada dua-duanya, ada Instagram dan juga ada YouTube, dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi ya, please subscribe, karena ternyata 80% dari kalian hanya menonton video-videoku saja tapi belum subscribe. Makasih semuanya. Kapun kerap.